Bab 2676, Tubuh Masa Lalu, Tubuh Masa Depan muncul. Semua makhluk hidup tidak lagi tenang. Di mata makhluk-makhluk ini, menguasai 6 alam dan menantang tahap awal Dewa Langit Agung sudah sangat menakjubkan dan mengerikan. Sekarang Julian ingin menantang tahap akhir Tianzun Agung, dan menantang 5 di antaranya sekaligus. Pertarungan lintas wilayah belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dalam sejarah dunia gelap. Temanku, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Ini bukan lelucon. Kalau kau kalah, semua hadiah yang kau kumpulkan sebelumnya akan diriset ke nol, dan kau tidak akan mendapatkan apa-apa, Rohan mengingatkan lagi. Baiklah, aku sudah memikirkannya. Julian tampak tenang. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Rohan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pertempuran berikutnya akan dimulai dalam 10.000 tahun. Rohan masih memberi Julian 10.000 tahun untuk menyembuhkan lukanya dan mengatur pernapasannya. Terlebih lagi, pertempuran ini tidak biasa karena membutuhkan sumber daya kultivasi yang jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah hadiah, yang sebenarnya tidak dapat disediakan oleh ras primitif biasa. Bahkan untuk beberapa ras yang kuat, jika mereka menggunakan begitu banyak sumber daya budidaya, itu akan menjadi kerugian besar dan akan menyebabkan kerusakan serius. Apakah ada ras yang bersedia menantang Julian adalah masalah lain. Jika tidak ada ras lain yang berani menantang, maka klan bulu terpaksa mengirimkan 5 orang kuat di tahap akhir Tianzun Agung untuk bertarung. Namun, dalam hal ini, jumlah sumber daya kultivasi yang harus disediakan klan bulu akan mencapai tingkat yang mengerikan. Rohan muncul di kursi penonton di luar ring. Ia melihat sekeliling dan melihat banyak pemimpin klan dari berbagai ras telah berkumpul di kursi penonton. Meskipun beberapa pemimpin klan tidak hadir, para tetua inti klan juga hadir. Semuanya, jika kalian punya ide tentang pertempuran ini, silakan hubungi klan kami sesegera mungkin. Setelah meninggalkan sepatah kata, Rohan segera pergi. Begitu dia pergi, daerah itu menjadi heboh. Ya Tuhan, itu gila. Saya merasa gugup bahkan sebelum pertarungan berikutnya dimulai. Dia mendominasi tahap awal 6 alam dan bertarung melawan 5 Dewa Langit Agung di tahap akhir. Ini pasti akan tercatat dalam sejarah. Banyak sekali orang-orang kuat yang berkomunikasi. Tera juga menatap Guanlan dan bertanya, mungkinkah anak ini punya beberapa trik tersembunyi? Guanlan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku juga tidak tahu. Guanlan tidak tahu banyak tentang Julian. Ia hanya tahu bahwa Julian adalah penguasa tertinggi di kehidupan sebelumnya dan telah menyusun catatan asal-usul. Ia benar-benar tidak tahu kekuatan magis apa lagi yang dikuasai Julian. Berita itu menyebar lagi. Beberapa ras yang jarang bergerak di dunia gelap mengetahui berita tersebut dan bergegas ke daerah tempat klan bulu berada. Dan banyak ras ingin menantangnya. Pertama, ada terlalu banyak item dalam kumpulan hadiah Julian, termasuk harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya. Di mata ras-ras ini, mengirimkan pengikut mereka yang berada pada tahap akhir Tianzun Agung untuk bertarung adalah jaminan kemenangan 100%. Hal ini karena murid-murid Tianzun Agung tahap akhir di klan mereka semuanya memiliki kekuatan untuk membunuh Wu Tianzun tahap awal atau bahkan tahap pertengahan. Mereka masih tidak percaya bahwa hanya dengan menguasai 6 alam, mereka dapat membunuh seorang ahli Wu Tianzun biasa. Jika memang demikian, maka itu terlalu gila dan terlalu abnormal. Tak lama kemudian, banyak ras yang mengajukan lamaran. Rohan juga sangat terkejut melihat begitu banyak pendaftar. Ia mengira tidak banyak ras yang bersedia mengeluarkan sumber daya berkali-kali lipat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, tetapi ia tidak menyangka akan sebanyak ini. Sedangkan untuk mengajak ras-ras itu ikut berperang, itu tidak terlalu penting lagi. Rohan mengundang makhluk-makhluk yang bertanggung jawab dari berbagai ras untuk berkumpul di aula klan bulu. Penatua Agung, kurasa tak ada makhluk hidup di dunia ini yang mampu bertarung melampaui begitu banyak alam. Kurasa alam kultivasi anak ini bahkan belum mencapai tahap awal alam dominasi ke-6. Kurasa dia menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikannya dari deteksi klan bulu. Seorang pria kuat menimbulkan keraguan. Karena dia menyumbangkan sumber daya berkali-kali lipat untuk bergabung dalam perang, kita perlu menguji ulang tingkat kultivasi anak ini. Mendengar ini, Rohan mengangguk pelan dan berkata, aku tahu kau khawatir ini adalah rencana klan kami untuk menipu materi kultivasimu. Karena kau tidak percaya, mari kita uji kultivasinya di depan umum sebelum pertempuran. Para ahli dari dunia gelap berkumpul di sini, dan aku tidak percaya dia punya cara untuk menipu begitu banyak ahli. Dengan kata-kata ini, banyak ras akhirnya merasa lega. Rohan juga memilih 5 ras. Sedangkan untuk klan bulu, dia tidak punya niatan untuk terlibat. Di antara 5 ras utama yang berpartisipasi dalam perang kali ini, klan bulu dan klan dunia bawah dari 4 klan gelap kuno tidak berpartisipasi. Klan dewa dan klan pemakaman, yang telah kehilangan banyak sumber daya, enggan menerima hal ini dan ingin merebut kembali apa yang telah hilang. Meskipun ada 5 ras yang berpartisipasi dalam perang kali ini, mereka tidak dapat merebut kembali apa yang telah hilang meskipun menang, tetapi mereka masih dapat merebut kembali sebagiannya. Selain klan dewa dan klan pemakaman, 3 klan lainnya adalah klan penyihir, klan api, dan klan Phoenix. Klan dewa dan klan pemakaman termasuk di antara 4 klan gelap kuno. Klan penyihir, klan api, dan klan Phoenix semuanya kuat dan termasuk ras terbesar di dunia gelap.
5 ras utama telah ditentukan, dan makhluk yang berpartisipasi dalam perang telah ditentukan. Kemudian, tingkat kultivasi Julian akan diuji secara publik. Julian tidak menolaknya dan mengizinkan klan bulu untuk mengujinya. Di bawah pengawasan makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia gelap, klan bulu sekali lagi menguji ranah kultivasi Julian. Setelah memastikan bahwa ranah kultivasinya berada di tahap awal 6 alam dominasi, semua ras yang berpartisipasi menghela napas lega. Swos! Pejuang dari 5 suku muncul di panggung. Mereka semua adalah orang-orang kuat di tahap akhir Tianzun Agung, dan mereka semua memiliki kemampuan untuk melintasi perbatasan dan membunuh musuh. Meski dia berada di tahap akhir Tianzun Agung, kekuatannya sebanding dengan Wu Tianzun. Saat makhluk dari 5 ras muncul di panggung, 5 ras utama juga mengeluarkan sumber daya yang sesuai. Sumber daya yang mereka keluarkan 3 kali lipat dari jumlah hadiah Julian. Melihat begitu banyak sumber daya, banyak orang kuat menarik napas dalam-dalam. Bahkan ras super mungkin tidak mampu menghasilkan sumber daya sebanyak itu. Jika Julian dapat menang, maka sumber daya yang telah dikumpulkannya akan sebanding dengan fondasi salah satu dari 4 klan kuno. 5 Dewa Langit tahap akhir yang agung bergabung untuk menantang penguasa alam ke-6. Berapa lama 49 bisa bertahan? Setidaknya dia bisa bertahan sebentar. Lagi pula, dia pernah menunjukkan kekuatan sihir yang sangat mengerikan sebelumnya. Banyak sekali orang-orang kuat yang mulai menantikannya. Terra dan Guanlan juga menatap cincin itu. Di atas ring, Julian dikelilingi oleh 5 pria kuat. Namun, ia tampak sangat santai, tanpa ketegangan sedikit pun, seolah-olah ia sedang menghadapi musuh yang kuat. Meski dia tampak santai, Julian sebenarnya merasa gugup dalam hatinya. Ia tahu bahwa murid-murid yang dikirim oleh 5 ras utama bukanlah murid biasa, melainkan murid-murid kuat yang mampu bertarung lintas batas. Hal ini setara dengan dirinya yang bertarung melawan 5 orang kuat di tahap awal atau bahkan pertengahan Wu Tianzun. Pertempuran ini tidak dapat ditunda. Pertempuran ini harus diakhiri sesegera mungkin. Ini karena betapapun ia meningkatkan kekuatannya, ia tidak akan pernah bisa mencapai level yang sebanding dengan Wu Tianzun. Jika ia berperang dalam waktu yang lama, ia akan kalah, dan kalah telak. Pada saat ini, dia menggunakan semua keterampilan uniknya untuk meningkatkan kekuatannya. Tantangannya dimulai. Saat suara wasit berbunyi, tantangan yang sangat dinantikan secara resmi dimulai. Di dunia luar, banyak sekali orang berkuasa yang memperhatikan dengan saksama. Wah, aku nggak akan ganggu kamu. Kamu yang mulai duluan. Ada makhluk hidup yang datang dari arena. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Pikiran Julian bergerak, dan 2 inkarnasi muncul. Yang satu adalah tubuh masa lalu dan yang satu lagi adalah tubuh masa depan. Tubuh masa lalu dan tubuh masa depan muncul, 2 aura yang tidak berasal dari era ini muncul, dan 2 kekuatan yang tidak berasal dari era ini merasuki arena. Kalian unik macam apa ini? Kekuatan klon. Bau yang aneh. Saya merasakan napas dan kekuatan dari masa lalu. Saya merasakan kekuatan dari masa depan. Anak ini menyembunyikan metode seperti itu. Melihat inkarnasi masa lalu dan masa depan Julian muncul bersama-sama, para makhluk di kursi penonton di luar arena semuanya gembira. Bab 2677, aku telah menunjukkan belas kasihan. Inkarnasi masa lalu dan inkarnasi masa depan Julian muncul. 3 elemen kembali menjadi satu adalah kekuatan magis yang disadarinya dalam kehidupan ini. Tubuh masa lalunya akan membaik seiring dengan peningkatan level kultivasi tubuh saat ini, tetapi tidak akan meningkat terlalu banyak, paling-paling hanya akan sedikit lebih kuat dari tubuh saat ini. Namun, potensi inkarnasi masa lalu sangatlah tinggi. Hal yang sama berlaku untuk tubuh masa depan. Tubuh masa depan Julian telah berlatih di masa depan yang ilusif. Tubuh masa depan hanya akan muncul ketika Julian memanggilnya. 2 pria yang tampak persis seperti Julian muncul di atas ring. 3 orang yang identik, tetapi dengan aura yang sangat berbeda. Hehe. Wah, apakah menurutmu kau bisa melawan kami hanya dengan 2 klon ini? Kuakui aura klonmu memang aneh dan kuat, tapi wilayahmu sendiri terlalu lemah. Jangankan melawan 5 orang, bahkan jika kau melawan 1 orang pun, kau tak punya peluang untuk menang. 5 orang lelaki perkasa di tahap akhir Tianzun Agung berbicara. Di mata mereka, betapapun hebatnya Julian, dia hanyalah seekor semut. Ini karena mereka semua berada pada tahap akhir Tianzun Agung, dan mereka semua memiliki kekuatan untuk membunuh Wu Tianzun. Julian tersenyum tipis. Dia tentu tahu betapa kuatnya kelima pria kuat ini. Jadi, kali ini dia sama sekali tidak menahan diri. Dia berencana menggunakan keahlian uniknya yang sebenarnya untuk membunuhnya terlebih dahulu secara mengejutkan. Sebelumnya, saat dia berada di dunia arena Akademi Dewa Surgawi, dia juga pernah menggunakan 3 elemen kembali menjadi satu, tetapi dia bersikap hati-hati saat itu, dan 3 elemen kembali menjadi satu yang dia perlihatkan hanyalah 3 elemen kembali menjadi satu yang tidak lengkap. Sebab, saat itu ia belum berani mengintegrasikan banyak prasasti ke dalam diagram. Namun di sini berbeda. Di sini, ia dapat mengintegrasikan semua yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya ke dalam diagram.
Ini termasuk prasasti asli dari ribuan dimensi, dan bahkan prasasti asli klan es dan mantra es tertinggi klan es yang sebelumnya dipahami di reruntuhan klan es. Bagaimana kalau satu gerakan untuk menentukan hasilnya? Julian memandang kelima orang kuat di sekitarnya dan bertanya sambil tersenyum. Dia tahu bahwa jika versi lengkap dari tiga elemen yang kembali menjadi satu tidak dapat mengalahkan makhluk-makhluk kuat ini, maka dia akan kalah dalam pertempuran. Jika versi lengkap tiga elemen kembali ke satu tidak dapat membunuh mereka, maka dia akan mudah dihancurkan. Wah, kalau kamu punya trik, gunakan saja. Pada saat ini, tubuh Julian berangsur-angsur menjadi ilusi. Tubuh, daging, dan tulangnya berubah menjadi prasasti magis. Prasasti-prasasti ini semuanya sangat mendalam. Dalam sekejap, sebuah formasi misterius muncul di atas arena. Tubuh masa lalu duduk bersila di atas diagram, dan tubuh masa depan duduk bersila di bawah diagram. Pemandangan ini sangat aneh. Keahlian unik macam apa ini? Kekuatan sihir apa? Itu benar-benar sesuatu yang belum pernah saya lihat atau dengar sebelumnya. Diagram ini sangat misterius. Saya merasakan adanya prasasti asli klan es. Selain itu, semua prasasti lainnya berasal dari alam di luar dunia gelap. Semuanya merupakan prasasti tentang asal-usul alam-alam tersebut. Banyak orang kuat tidak memahaminya bahkan setelah melihatnya. Namun, beberapa orang kuat juga melihat petunjuknya. Diagram lengkap. Diagram ini berisi semua keterampilan unik Julian dari kehidupan sebelumnya. Begitu diagram itu muncul, ia memiliki kekuatan yang mengerikan. Bahkan sang maha penghormatan surgawi yang kuat di tahap akhir di atas panggung tidak dapat menahan rasa takut. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka diselimuti oleh formasi tersebut. Jauh di dalam formasi diagram, kekuatan kutukan langsung menyebar. Di bawah tekanan kutukan, ranah kultivasi dan kekuatan mereka melemah. Meskipun pelemahannya tidak parah, itu juga melemahkan sebagian kekuatan mereka. Segera setelah itu, tekanan spasial melanda. Kesengsaraan surgawi, formasi pedang, bilah angin. Segala macam keterampilan unik dicurahkan. Bahkan mereka yang berada di tahap akhir Tianzun Agung tidak dapat menahannya untuk sementara waktu dan mereka terluka satu demi satu. Pada saat terluka, diagram itu menghilang dan Julian muncul. Dengan munculnya Julian, tubuh masa lalu dan tubuh masa depan langsung menyatu dengan Julian. Sebelum mereka sepenuhnya terintegrasi, Julian pindah. Sambil memegang pedang awan tertinggi di tangannya, dia dengan cepat menyapu ke arah salah satu pria kuat dan muncul di depan pria kuat ini dalam sekejap. Kelihatannya seperti serangan sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang sangat aneh. Orang kuat yang berada di tahap akhir Tianzun Agung ini langsung memanggil senjata untuk melawan. Namun, pedang yang dipanggilnya patah seketika, dan pedang awan tertinggi langsung menusuk tubuhnya. Saat pedang itu memasuki tubuhnya, sebuah kekuatan aneh meledak di dalam tubuhnya. Tubuhnya hancur dalam sekejap, hanya menyisakan jiwanya yang tersisa untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ini, sungguh kekuatan yang kuat. Banyak orang-orang berkuasa di dunia luar tercengang. Julian juga sangat puas. Kombinasi masa lalu, sekarang dan masa depan, kekuatan tiga elemen kembali menjadi satu, membuatnya sangat puas. Pada titik ini, tubuh fisik makhluk surgawi agung itu hancur dan ia kehilangan kemampuan bertarungnya. Para guru besar langit lainnya bereaksi. Tepat saat mereka bersiap untuk melawan, barisan itu muncul kembali dan mereka terperangkap di dalamnya, tidak dapat melepaskan diri. Mereka semua menggunakan keterampilan mereka yang kuat untuk mencoba menghancurkan formasi tersebut. Akan tetapi, terdapat begitu banyak prasasti pada formasi itu, banyak di antaranya yang sangat dalam dan mengandung kekuatan yang amat mengerikan, sehingga mereka tidak mampu menghancurkan formasi itu. Setelah Julian menjebak keempat orang yang tersisa, formasi itu menghilang lagi dan berubah menjadi bentuknya saat ini. Begitu tubuhnya yang sekarang muncul, masa lalu dan masa depan menyatu dengan masa kini. Pada saat penyatuan itu, ia memegang pedang awan tertinggi dan menyerang Dewa Langit Agung berikutnya. Reaksi Guru Surgawi Agung ini sangat cepat, tetapi masih agak lambat. Tubuhnya terhantam, dan anggota tubuhnya yang kuat langsung hancur oleh kekuatan tiga elemen yang kembali menjadi satu. Begitu pertempuran dimulai, Julian menghancurkan tubuh fisik dua penguasa Surgawi Agung pada tahap akhir, dan bahkan jiwa mereka rusak parah. Semua makhluk hidup tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Menurut mereka, Julian tidak mungkin memenangkan pertempuran ini. Akan tetapi, tidak seorang pun menyangka bahwa Julian akan menggunakan cara bagai guntur untuk menghancurkan tubuh fisik dua Master Surgawi Agung tahap akhir dalam sekejap. Dalam sekejap, diagram itu muncul lagi. Setelah diagram itu terungkap, tubuh masa lalunya dan tubuh masa depannya juga muncul dan menyerang tiga orang kuat yang tersisa dalam diagram itu. Ketiga pria perkasa ini terjebak dalam formasi diagram dan terkekang di mana-mana. Kekuatan tubuh masa lalu dan masa depan mereka sangat kuat, dan mereka terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Julian sekarang mencari peluang. Tak lama kemudian, dia menemukan kesempatan dan menggunakan tiga elemen kembali menjadi satu lagi, menggabungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan untuk membunuh satu orang lagi. Sejauh ini, ia telah menyingkirkan tiga lawan. Masih ada dua lagi yang tersisa di atas ring.
Kedua guru surgawi agung ini terluka oleh formasi Julian. Formasi Julian terlalu kuat, bahkan orang kuat di tahap akhir alam surgawi agung pun tak mampu menembusnya. Jauh di dalam formasi diagram, tubuh kedua master surgawi agung tahap akhir yang kuat terus retak. Swoosh! Polanya menghilang. Saat ia menghilang, cahaya pedang muncul. Seorang makhluk surgawi agung tak sempat bereaksi dan langsung terkena serangan. Kekuatan tiga elemen yang kembali menjadi satu meledak di dalam tubuhnya, dan tubuh fisiknya hancur total, hanya menyisakan jiwanya yang harus melarikan diri dengan tergesa-gesa. Hanya tersisa satu. Julian memegang pedang awan tertinggi dan menyerang dengan cepat. Makhluk surgawi terakhir yang agung memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, membentuk perisai pelindung. Boom! Kekuatan sihir pertahanan yang ia tunjukkan tidak mampu menahan tiga elemen yang kembali menjadi satu dan pedang awan tertinggi. Perisai pelindung putih langsung hancur, dan pedang awan tertinggi menusuk tubuhnya. Tubuhnya hancur berkeping-keping dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang, dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Kita sudah selesai, waktunya mengakhiri hari ini. Julian mengambil kembali pedang awan tertinggi, dan menyingkirkan tubuh masa lalunya dan tubuh masa depannya. Ia hanya berdiri di atas ring, memandangi 5 jiwa yang tersisa di hadapannya. Melihat kebencian di wajah-wajah ilusi mereka, ia berkata dengan ringan, "Aku telah menunjukkan belas kasihan, jika tidak, tubuh dan jiwa kalian akan musnah bersama-sama." Bab 2678, Penolakan Klan Bulu. Sebenarnya, Julian hanya membual. Dalam pertempuran tingkat ini, bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan? Dia mengerahkan segenap tenaganya dalam setiap serangan pedangnya. Sejauh ini, dia telah merilis 5 pedang. Kelima pedang ini menguras semua kekuatan dari tubuh masa lalu, masa depan, dan masa kininya. Walaupun sekarang dia terlihat tenang, sebenarnya dia kosong dan tidak punya tenaga lagi. 5 pedang, yang tampaknya sederhana, adalah 5 pedang terkuat Julian. Kini, ia tak lagi bisa menggunakan pedang ke-6. Kelima jiwa itu meninggalkan arena karena malu. Begitu mereka pergi, Julian jatuh ke tanah. Ia berjuang untuk bangun, duduk bersila di tanah, dan mulai memulihkan tenaganya yang terkuras. Ada banyak sekali kehidupan yang berkumpul di kursi penonton di luar, tetapi suasananya sunyi senyap. Pertempuran dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Hasil pertempuran itu melampaui harapan semua makhluk hidup. Pada saat ini, semua sumber daya yang disumbangkan oleh 5 ras muncul di kumpulan hadiah Julian. Setelah Julian memulihkan kekuatannya, ia melambaikan tangannya dan memasukkan semua sumber daya kultivasi dalam jumlah besar ini ke dalam harta karun ruang angkasa. Pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan dalam tubuhnya, tetapi dia tersenyum, menyeringai dengan giginya yang terbuka. His! Terra tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Terlalu kuat, anak ini bersembunyi terlalu dalam." Guanlan juga tidak menyangka kalau Julian ternyata mampu mengalahkan 5 Mahadewa Langit tahap akhir yang sangat kuat, dan mengalahkan mereka dengan begitu cepat. Rohan melihat pemandangan ini, mengelus jenggotnya yang mulai memutih, dan berkata sambil tersenyum, "Anak ini baik, bawa dia ke aula untuk menemuiku." Setelah meninggalkan beberapa patah kata, Rohan pergi. Fadi juga melihat cincin itu, menatap Julian yang masih duduk bersila di atas cincin untuk menyembuhkan lukanya, lalu melirik Sarah di sampingnya. Ia mengacungkan jempol dan memuji, "Anak ini tidak buruk, masa depannya tak terbatas. Tetapi prinsipnya adalah dia tidak boleh memprovokasi mereka yang tidak seharusnya diprovokasi." Kata-katanya jelas. Maksudnya adalah memberitahu Julian agar tidak memprovokasi klan bulu. Sarah sangat gembira melihat Julian menang, tetapi dia juga khawatir terhadap Julian. Makhluk-makhluk di antara penonton pergi satu demi satu. Setelah Julian pulih kekuatannya, dia meninggalkan ring. Di atas ring, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, dan dia tidak tahu Sarah akan datang. Begitu keluar dari arena, ia melihat Sarah di antara penonton. Ia sedikit terkejut, tetapi kemudian tak banyak bicara dan langsung berjalan menuju Guanlan dan Terra. Dia tersenyum dan berkata, "Dua kakak laki-laki, aku harus merepotkan kalian untuk membawaku keluar dari wilayah suku bulu. Kalau kalian tidak menemaniku, aku khawatir aku tidak akan bisa bergerak maju." Julian menang terlalu banyak kali ini. Sangat sulit baginya untuk membawanya pergi dengan aman. Bahkan dengan Guanlan dan Terra menemani kita, kemungkinan akan ada banyak masalah. Terra melihat sekeliling dan melihat banyak tatapan tidak bersahabat. Ia langsung berkata, "Orang-orang yang kubawa ke sini akan dibawa pergi dengan selamat. Siapapun yang berani menghentikanku berarti melawan Titanku." Suara Terra terdengar. Klan Titan juga merupakan ras yang kuat, dan apa yang dikatakan Terra cukup berbobot. "Ayo pergi." Fadi di kejauhan melirik Sarah di sampingnya. Sarah berdiri, menatap Julian lagi, lalu pergi bersama Fadi. Julian, Guanlan dan Terra berkumpul bersama. Yu Chai, yang bertanggung jawab atas makhluk hidup di sini, datang dengan senyum menawan di wajahnya. Ia berkata, "Selamat, Tuan 49. Setelah pertempuran ini, Tuan 49 akan terkenal di dunia gelap. Dengan sumber daya kultivasi yang Tuan 49 menangkan kali ini, sudah cukup untuk menciptakan kekuatan yang dahsyat di dunia gelap." Julian tersenyum. Yu Chai melanjutkan,
Tetua Agung ingin bertemu denganmu. Izinkan aku mengantarmu ke aula utama klan bulu. Melihatku, Julian sedikit mengernyit. Guanlan di sampingnya mengingatkan, saya khawatir orang yang datang ke sini punya niat buruk. Tera juga berkata, kalau kau tidak mau melihatnya, jangan pergi melihatnya. Aku yakin suku bulu tidak akan melakukan apapun padamu di wilayah suku bulu. Sampai jumpa, tentu saja. Julian tersenyum acuh tak acuh, lalu menatap Yu Chai dan berkata, pimpin jalan. Mari ikut saya. Yu Chai memimpin dan berjalan di depan. Julian mengikuti di belakang. Di bawah bimbingan Yu Chai, Julian pergi ke puncak utama klan bulu dan datang ke aula utama. Ketika dia tiba di aula, sudah ada cukup banyak makhluk hidup di sana. Selain beberapa tetua klan bulu, bahkan Fadi dan Sarah pun ada di sana. Julian melirik banyak orang kuat di aula, dan akhirnya tatapannya berhenti pada Rohan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, Junior 49 memberi salam kepada Tetua Agung. Rohan berhenti sejenak dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Aku ingin tahu apa yang Tetua Agung inginkan dariku. Tanya Julian dengan tenang. Rohan mengelus jenggotnya yang mulai memutih dan berkata sambil tersenyum, kau hebat sekali, kau luar biasa. Aku tahu kau berasal dari alam pusat di luar dunia gelap dan tak ada yang bisa kau andalkan di dunia gelap ini. Klanku bersedia menerima dan melatihmu. Jika kau bergabung dengan klanku, kau bisa memilih salah satu seni bela diri terbaik di dunia. Julian sudah tahu mengapa Rohan ingin menemuinya. Akan tetapi, dia tidak berniat bergabung dengan klan bulu. Ia tampak malas dan berkata, Penatua Agung, aku sudah terbiasa hidup bebas. Aku tidak ingin bergabung dengan ras atau kekuatan apapun. Aku tidak ingin terikat oleh aturan dan peraturan. Temanku, kau harus berpikir jernih. Klan bulu kita adalah pemimpin dari 10 klan gelap kuno. Bergabung dengan klan bulu berarti kemajuan pesat dan kebangkitan total, kata Rohan lagi. Mata Julian berputar dan akhirnya berhenti pada Sarah. Dia tersenyum dan berkata, kudengar klan bulu akan menikah dengan klan kegelapan, dan Sarah dari klan kegelapan akan menikah dengan seseorang dari klan bulu. Seharusnya Sarah, kan? Ya, Rohan mengangguk. Julian berkata, bukan tidak mungkin bagiku untuk bergabung dengan klan bulu. Nikahkan Sarah denganku, dan aku akan bergabung dengan klan bulu. Mendengar ini, Sarah menggigit bibirnya pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Mustahil. Wajah Rohan tiba-tiba menjadi gelap, dan ia berkata, Sarah adalah entitas gelap, dan sangat membantu putra suci kita. Ubahlah permintaanmu, kecuali yang satu ini, aku akan menyetujui semua permintaanmu. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Julian melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Di bawah tatapan banyak orang, dia meninggalkan aula klan bulu. Rohan mengepalkan tangannya, dan urat-urat lengannya menonjol. Sejak zaman dahulu kala, tak seorang pun berani menentang klan bulu. Julian adalah yang pertama. Pada saat ini, dia ingin membunuh. Akan tetapi, dia tidak mengambil tindakan apapun sampai Julian keluar dari aula. Tangannya yang terkepal sedikit mengendur. Tidak apa-apa, semuanya pergi. Rohan terdiam sejenak, lalu berdiri dan meninggalkan aula. Julian juga sangat gugup. Dia benar-benar takut klan bulu akan mengambil tindakan. Setelah berjalan keluar aula, dia menghela napas lega. Kali ini klan bulu tidak membunuhnya, jadi lain kali dia datang ke klan bulu, itu adalah saat Sarah menikah, dan dia akan datang untuk merebut pengantin wanita. Setelah keluar dari aula, dia berbalik dan melihat ke belakangnya. Dia melihat tatapan Sarah dan mereka saling menatap. Kemudian dia melihat plakat di aula utama klan bulu. Haha, suku bulu. Dia terkekeh dan kemudian segera meninggalkan aula utama klan bulu. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di luar gunung suci klan bulu. Guanlan dan Tera telah menunggu di sini, dan mereka lega melihat Julian kembali dengan selamat. Bab 2679, Masalah di Pintu. Julian pergi ke klan bulu, dan Guanlan serta Tera sangat khawatir. Sekarang Julian telah dengan aman berjalan keluar dari gunung suci klan bulu, mereka menghela napas lega. Berjalan. Tera tidak ragu sama sekali dan segera berbalik dan pergi. Mereka bertiga segera meninggalkan area tempat klan bulu berada dan bergegas keluar dari area klan bulu. Tak lama kemudian, mereka muncul di dunia gelap di luar klan bulu. Ada banyak orang kuat yang mengikuti kita secara diam-diam. Tera tampak serius. Ia mengerutkan kening dan berkata, akan sangat merepotkan untuk pergi kali ini. Guanlan bertanya, apakah kamu tahu makhluk apa yang mengikuti kita? Tera menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku belum tahu. Kali ini, adikku mengambil terlalu banyak barang dari arena klan bulu. Barang-barang ini cukup untuk membuat ras apapun dan orang kuat manapun bersemangat. Bahkan aku takut tidak bisa melindungi adikku agar tidak pergi dengan selamat. Tingkat kultivasi Tera berada di tahap tengah Saint Tianzun. Kekuatan ini sangat kuat dan menakutkan. Namun, apa yang ada di tubuh Julian terlalu menggoda, bahkan pria kuat di tahap akhir Saint Tianzun pun akan tergoda. Mereka tidak tinggal lama di area gelap ini, tetapi segera pergi. Tak lama kemudian mereka sudah jauh dari daerah klan bulu berada.
Tera berhenti di suatu area. Kamu mengikutiku sepanjang jalan, keluarlah. Ia berbicara pada kehampaan gelap di belakangnya, dan suaranya menggema di seluruh area. Guanlan tidak dapat menahan rasa gugupnya. Kekuatannya, jika ditempatkan di alam luar, niscaya akan membuatnya tak terkalahkan, tetapi di dunia gelap, itu sedikit kurang. Zeze. Terdengar suara tawa aneh. Saat suara itu datang, seorang pria berjubah hitam dan topeng hitam di wajahnya muncul, dan di belakangnya, ada juga banyak pria berjubah hitam dan topeng. Melihat pemandangan ini, Tera tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada apa? Guanlan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Jiwa gelap, kata Tera lembut. Julian bertanya, apa itu jiwa gelap? Tera menjelaskan dengan suara pelan, ada 4 klan gelap kuno di dunia gelap. Keempat klan gelap kuno ini adalah eksistensi terkuat di dunia gelap di permukaan. Namun, ada banyak organisasi dan kekuatan misterius di dunia gelap. Bahkan keempat klan gelap kuno tidak berani menyinggung organisasi dan kekuatan ini dengan mudah. Dark Soul adalah salah satunya. Dark Soul adalah organisasi pembunuh. Selama kau membayar harganya, Dark Soul dapat membantumu membunuh makhluk hidup apapun. Selama kau membayar harganya, bahkan jika kau ingin membunuh Rohan, Tetua Agung Klan Bulu, Dark Soul berani melakukannya. Setelah mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Organisasi yang berani menerima percobaan pembunuhan terhadap Rohan ini jelas merupakan eksistensi yang menakutkan. Serahkan perlengkapan latihanmu, dan aku akan mengampuni nyawamu, kata pria terkemuka itu dengan tenang. Aku Tera, pemimpin klan Titan. Kau adalah jiwa kegelapan yang perkasa. Tolong beritahu aku namamu. Tera menyebutkan namanya dan rasnya. Namun pihak lainnya tidak banyak bicara. Tera menatap lawannya dan juga merasakan tingkat kultivasinya. Para pembunuh jiwa gelap di hadapan mereka setidaknya berada pada tahap tengah Saint Tianzun, sedangkan para pembunuh lainnya termasuk beberapa yang berada pada tahap awal Saint Tianzun, dan sisanya merupakan para sakti yang telah mencapai tahap akhir Wu Tianzun. Tera melirik Guanlan dan bertanya, aku akan mengurus pemimpinnya, bisakah kau mengurus pembunuh yang tersisa? Coba saja, Guanlan juga tidak yakin. Kemudian dia menatap Julian dan berkata, kita akan menahan mereka, kau mundur dulu, dan kita akan bertemu di tempat tujuan. Julian mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa tujuan yang dibicarakan Guanlan adalah segitiga kematian. Itu juga tujuan mereka kali ini. Pada saat ini, aura kuat muncul dari tubuh Tera. Seberkas cahaya sisa muncul di tangannya, dan sebilah pedang panjang muncul. Ia memimpin serangan. Tera bergerak, dan Guanlan pun tidak tinggal diam, dan bergerak cepat. Julian memanfaatkan kesempatan ini untuk memperlihatkan kebebasannya dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Pembunuh jiwa kegelapan ingin mengejar Julian, tetapi dihentikan oleh Tera dan Guanlan. Julian meninggalkan tempat itu, tetapi ia merasakan gelombang pertempuran yang mengerikan datang dari belakangnya. Ia tidak berani tinggal dan terus pergi. Dia berhenti hanya ketika dia tidak lagi merasakan fluktuasi pertempuran. Begitu dia berhenti, dia terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk mundur. Sebab, di hadapannya, sebuah bayangan muncul tanpa suara. Orang itu mengenakan jubah hitam dan membelakangi Julian. Julian tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan, atau apakah dia tua atau muda. Makhluk berjubah hitam itu perlahan berbalik. Ia mengenakan topeng merah di wajahnya, yang tampak sangat menawan. Puncak akhir periode Wu Tianzun. Julian menatap makhluk bertopeng di depannya dan tidak dapat menahan rasa gugupnya. Sekarang Guanlan dan Tera terjerat dan sangat sulit baginya untuk melepaskan diri. Serahkan. Makhluk bertopeng itu mengulurkan tangannya dan terdengar suara serak. Swos. Pada saat ini, energi pedang tajam jatuh dari langit dan mendarat langsung pada makhluk bertopeng itu. Makhluk itu menghindar dengan cepat. Begitu dia menghindar, Julian tertangkap dan segera meninggalkan area tersebut. Dia tidak dibebaskan sampai dia berada di tempat yang aman. Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. Julian menangkupkan kedua tangannya. Fadi terdiam sejenak dan berkata, kau mengambil terlalu banyak barang dari klan bulu kali ini. Meskipun klan bulu tidak mempersulitmu, ada banyak orang kuat yang diam-diam siap bergerak. Tera telah mengusir banyak makhluk, tetapi masih ada beberapa orang kuat yang ingin merebut sumber daya di tanganmu. Sang putri mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi dia memintaku untuk mengikutimu diam-diam dan melihat. Fadi melihat sekeliling, dan setelah tidak merasakan ada orang kuat yang mendekat, dia berkata tepat waktu, cepat pergi, untuk periode waktu berikutnya, kalian harus bersembunyi dan jangan muncul dengan mudah. Iya. Julian mengangguk, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Fadi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia segera pergi dan jasadnya menghilang di ruang gelap. Dia pernah melihat peta menuju segitiga maut sebelumnya, dan dia menuliskan peta tersebut. Dia bergerak maju dengan cepat mengikuti rute yang ada dalam ingatannya. Fadi kembali ke daerah tempat klan bulu berada dengan tenang. Begitu dia kembali, Sarah bertanya dengan cemas, Paman Fadi, bagaimana keadaannya? Fadi berkata, seperti dugaanku, dia memang menjadi sasaran. Kali ini, Dark Soul lah yang menjadi sasarannya. Untungnya, dia ditemani oleh seorang pria kuat di tahap awal dan akhir alam Saint Tianzun. Kalau tidak,
dia pasti sudah tamat kali ini. Apakah dia aman sekarang? Sarah sangat khawatir. Itu aman. Mendengar kata-kata itu, Sarah merasa lega. Anak ini sangat menakutkan. Jika dia diberi lebih banyak waktu, dia pasti akan menjadi terkenal di dunia gelap. Fadi tak kuasa menahan diri untuk berkata. Kekuatan yang dipertunjukkan Julian terlalu mengerikan. Hanya dengan menguasai tahap awal alam ke-6, dia dapat membunuh orang kuat di tahap akhir Tianzun Agung. Kekuatan dan rekor seperti itu belum pernah muncul sebelumnya dalam sejarah dunia gelap. Dia menciptakan sebuah legenda. Pertempuran ini pasti akan tercatat dalam sejarah dunia gelap. Sebelumnya, Fadi mengira bahwa upaya Julian untuk merebut pengantin wanita adalah lelucon, tetapi sekarang tampaknya Julian mungkin benar-benar dapat merebut Sarah dari klan bulu. Dia tidak ingin melihat Julian mati. Karena Julian dan Sarah memiliki hubungan yang sangat dekat, jika Julian bisa bangkit, itu juga akan menjadi hal yang baik bagi klan dunia bawah. Bab 2680, memasuki alam mulia surgawi kecil. Guanlan dan Terra memblokir pembunuh Dark Soul. Namun, masih ada seorang pembunuh yang tak terhentikan. Ia mengejarnya, dan di saat kritis, Fadi beraksi dan menyelamatkan Julian. Setelah Julian aman, dia bergegas ke tujuannya, segitiga kematian, tanpa henti. Mengenai keselamatan Guanlan dan Terra, dia tidak perlu khawatir. Karena mereka semua benar-benar kuat. Sekuat apapun pembunuh Dark Soul, dia tidak akan menyebabkan kerusakan berarti pada mereka. Setelah menjelajahi dunia gelap selama beberapa waktu, Julian akhirnya tiba di area segitiga kematian. Ia tidak masuk dengan gegabah, melainkan tetap berada di luar segitiga kematian, dengan santai membentuk formasi waktu, dan mulai berlatih formasi waktu. Meski begitu, kini dia dapat membunuh seorang jenius di tahap akhir dari Great Celestial Venerate dengan bantuan Supreme Cloud Sword dan 3 elemen yang kembali menjadi satu. Akan tetapi, kekuatannya masih terlalu lemah, jauh kalah dibandingkan dengan klan bulu. Ia dengan santai mengeluarkan beberapa eliksir langka dari senjata ajaib luar angkasa dan mulai menyerap serta memurnikannya tanpa ragu. Baginya saat ini, yang paling ia miliki adalah eliksir. Dunia gelap, tempat lain. Itu menakjubkan. Terra mengacungkan jempol dan memuji. Aku tidak menyangka kau sekuat ini. Sekalipun aku tidak di sini kali ini, kau sendiri sudah cukup untuk membunuh semua pembunuh ini. Kali ini Terra tercengang. Dia terkejut dengan kekuatan magis kenaikan Guanlan. Ada 6 tingkat kenaikan, dan 2 tingkat terakhir adalah yang paling menakutkan. Tingkat kelima adalah keabadian, tingkat ke-6 adalah kekekalan. Meskipun kau baru berada di tahap awal Saint Tianzun, bahkan orang kuat di tahap akhir Saint Tianzun belum tentu bisa menjadi lawanmu. Terra angkat bicara dan memberi Guanlan penilaian yang sangat tinggi. Guanlan tersenyum dan berkata, kekuatan sihirku jauh lebih rendah daripada 49 kecil. Jika dia bisa mencapai alam Saint Tianzun, dia pasti akan mampu menyapu dunia gelap. Aku sekarang paling setara dengan mendiang Saint Tianzun. Dia sangat rendah hati. Baiklah, tidak usah basa-basi lagi, ayo pergi, kata Terra. Mereka segera meninggalkan daerah itu dan menuju segitiga kematian. Kau telah membunuh begitu banyak pembunuh jiwa gelap kali ini. Kau harus berhati-hati di masa depan dan jangan mudah muncul di dunia gelap. Pemimpin pembunuh jiwa gelap sangat kuat dan mengerikan. Kabarnya dia telah mencapai setengah langkah kelupaan tertinggi. Suara Terra datang dari kegelapan. Aku tidak perlu khawatir, kata Guanlan dengan ekspresi acuh tak acuh, aku bukan dari dunia gelap. Kalau bukan karena undangan 49, aku tidak akan datang ke dunia gelap. Setelah dia menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan, aku akan kembali ke dunia pusat. Guanlan dan Terra bergerak maju dengan cepat, berkomunikasi satu sama lain pada saat yang sama. Sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah berada di pinggiran segitiga kematian. Begitu mereka muncul, mereka merasakan formasi waktu dan mengetahui bahwa Julian sedang berlatih retret dalam formasi waktu. Mereka tidak mengganggunya, tetapi menunggu di luar. Tak lama kemudian, Julian keluar dari kurungan. Setelah keluar dari pengasingan, dia telah membuat terobosan. Dari dominasi awal di 6 alam, ia memasuki tahap awal dari yang mulia surgawi kecil. Adik laki-laki. Terra menyaksikan Julian keluar dari pengasingannya dengan senyum di wajahnya, dan berkata, selamat, kamu menang kali ini. Harta karun di tanganmu membuatku bersemangat. Julian tersenyum. Guanlan mengulurkan tangannya dan berkata, atas bantuanmu kali ini, kau harus memberiku hadiah asal-usul 10.000 alam. Oke. Julian tidak ragu-ragu dan langsung mengeluarkan asal 10.000 pesawat dan memberikannya kepada Guanlan. Dia tahu bahwa jika Guanlan dan Terra tidak menghentikan si pembunuh kali ini, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup, apalagi mengambil sejumlah besar sumber daya pelatihan. Asal-usul dunia luar, aku juga tertarik. Terra menatap Julian. Julian tentu tahu apa yang dia maksud. Dia ragu sejenak, lalu melambaikan tangannya dengan santai. Beberapa prasasti misterius muncul di hadapan Terra dan berkata, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Inilah asal-muasal 10.000 alam. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Terra menyimpannya tanpa ragu. Julian menatap ruang yang muncul di dunia gelap di depan dan bertanya, menurut peta, ini seharusnya segitiga kematian. Ya,
Tera mengangguk dan berkata, ini adalah segitiga kematian. Apa asal-usul segitiga kematian ini? Tanya Guanlan. Tera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Dunia gelap ini terlalu luas, dan di dalamnya, terdapat terlalu banyak ruang khusus. Banyak dari ruang-ruang ini tidak dihuni oleh makhluk hidup. Ruang-ruang ini penuh dengan bahaya. Ruang-ruang seperti itu disebut area terlarang. Setelah mengatakan ini, Tera berhenti sebentar. Setelah beberapa saat, ia berkata, setiap tempat yang bisa disebut area terlarang sangatlah berbahaya dan dapat menyebabkan kematian Santo Tianzun. Setiap area terlarang memiliki beberapa legenda, dan beberapa bahkan memiliki legenda tentang kelupaan tertinggi. Tera berbicara tentang area terlarang. Akan tetapi, ia tidak dapat menggambarkan seperti apa daerah terlarang segitiga kematian itu, sebab tidak ada catatan mengenai hal itu dalam buku-buku kuno. Ayo masuk dan lihat, kata Guanlan, meskipun tempat ini disebut area terlarang, belum tentu berbahaya. Kalaupun ada bahaya, kita bisa dengan mudah mengatasinya dengan kekuatan kita. Tera mengangguk sedikit. Dia berjalan di depan, Julian berjalan di tengah, dan Guanlan berjalan di akhir. Mereka berjalan menembus kegelapan dan segera memasuki ruang segitiga kematian. Begitu masuk, mereka merasakan tekanan yang kuat. Untungnya, ada penghalang pelindung yang dipasang oleh Guanlan. Kalau tidak, dengan kekuatan Julian, ia tidak akan mampu menahan tekanan spasial segitiga kematian. Tekanan spasialnya sangat kuat. Saint Tianzun tidak bisa langsung masuk ke area ini, kata Tera. Guanlan melihat ke depan dan berkata, ada larangan. Ya, Tera mengangguk dan berkata, itu ditinggalkan oleh suku Es. Sepertinya setelah suku Es menyegel Putri Es di segitiga kematian, mereka memasang penghalang penyegel di area ini untuk mencegah Putri Es berada dalam bahaya. Guanlan menatap Julian dan bertanya, kau telah menguasai prasasti asli klan Es. Bisakah kau menghancurkan penghalang segel di sini? Julian menatap penghalang yang dibentuk oleh beberapa prasasti misterius di depannya sejenak, lalu berkata, penghalang itu bisa ditembus, tetapi dengan tingkat kultivasiku, aku tidak bisa menembusnya sama sekali. Biar aku jelaskan, dan kalian berdua bisa melakukannya. Oke. Guanlan dan Tera keduanya mengangguk. Setelah itu, Julian mulai menjelaskan cara menembus penghalang formasi. Guanlan dan Tera menyerang dan mematahkannya dengan mudah. Namun, ada banyak penghalang di sini, bukan hanya satu. Setelah satu lapisan terurai, muncul lapisan kedua. Setelah lapisan kedua terurai, muncul lapisan ketiga. Berdasarkan penjelasan Julian, mereka menerobos 100.000 lapis penghalang formasi sebelum mereka benar-benar memasuki segitiga kematian. Ruang di segitiga kematian sangat kacau, dan kekuatan mengerikan merasukinya. Saint Tianzun tidak mampu menahan kekuatan ini. Begitu ia masuk, ia akan langsung mati. Jika Guanlan dan Tera tidak menemaninya kali ini, Julian tidak akan pernah bisa memasuki segitiga kematian. Menurut peta, Putri Es berada di pusat segitiga kematian, kata Tera. Ayo kita pergi dan melihat, kata Julian. Mereka bertiga dengan hati-hati mendekati pusat segitiga kematian dan segera muncul di daerah yang sepi. Daerah ini sangat tandus, dengan banyak anggota tubuh dan tulang patah berserakan di tanah. Bahkan setelah sekian lama, suasana pertempuran masih terasa. Bersambung.